Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Sedadadi. Yang saya hormati teman-teman guru SD Negeri 2 Sedadadi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di aula SD Negeri 2 Sedadadi dalam rangka pengibasan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Devra Octavia selaku peserta calon guru penggerak angkatan 11. Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya dari dunia hingga kelak nanti di yaumil akhir. Baiklah, di sini saya akan membacakan susunan acara, tertib acara pengibasan aksi nyata dengan tema diseminasi budaya positif, yaitu yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Kemudian yang ketiga, pemaparan penugasan aksi nyata dari Ibu Devra Octavia. Kemudian dilanjutkan dengan penguatan materi. Dan yang terakhir adalah doa beserta penutup. Baiklah, untuk meningkat acara yang pertama yaitu pembukaan, kita buka dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Atur nuhun Mbak Sus atas rawuhnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izinnya pada pagi menjelang siang ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di ruangan yang kita cintai ini untuk acara pengibasan dari Ibu Devra Octavia. Selawat dan salam marilah kita sanjungkan ke Nabi kita yang selalu kita nantikan sahabatnya di dunia hingga akhirat. Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Sedadadi yang sangat saya banggakan, secara kebetulan
sebetulnya akan hadir dari kawan kita Ari Aprianto, namun beliau masih dalam perjalanan. Sembari kita tunggu perjalanan kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, dan terutama kepada Ibu Debra Octavia, Ibu sangat berterima kasih kepada Ibu Debra Octavia yang sampai hari ini masih sangat semangat untuk mengikuti calon guru penggerak di angkatan yang ke-11 ya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, ada beberapa hal untuk kita simak bersama untuk yang akan Ibu sampaikan kepada Bapak Ibu, terutama untuk calon guru penggerak. Saya ingin menyampaikan sedikit bahwa calon guru penggerak itu diharapkan menjadi pemimpin perubahan dan dalam pendidikan di sekolah ataupun di wilayah masing-masing ya, dapat menggerakkan komunitas belajar untuk rekan-rekan guru di sekolah kita. Terus yang menjadi poin Budi Prahari ini adalah mendukung peningkatan kepemimpinan murid, bisa membuka ruang atau budaya positif yang diambil sama Budi Prahari dan antara guru dan pemangku kepentingan sekolah, sehingga harapan-harapan itu bisa kita terwujud dengan adanya calon guru penggerak. Budi Pak Ari datang. Ibu lanjutkan ya. Terima kasih tahunnya Mas Ari. Mungkin baru sekali ini ya masuk di SD Nyamboe, paling ujung Kecamatan Baru Surabaya, terpencil dan memang paling ujung. Namun semua ini tidak mengurangi kami sebagai pendidik untuk lebih semangat mentransfer kepada putra-putri kami Mas. Saya lanjutkan. Saya sebagai atasan atau kepala sekolah mendukung penuh terhadap kegiatan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak yang kita miliki yang angkatan ke sekolah. Alhamdulillah Bu Debra Octavia masuk ya. Dan saya sangat mendorong kepada rekan-rekan guru untuk yang lain untuk mengikuti kegiatan mendaftar calon guru penggerak sehingga sekolah kita menjadi banyak yang guru penggerak. Amin. Karena ada apa bahasanya? Visi apa calon guru penggerak itu punya moto tergerak, bergerak dan menggerakkan. Itu ya Bu Debra ya. Ya. Bapak Ibu guru yang sangat saya banggakan, harapan kita semua dengan adanya kawan guru kita yang bisa menjadi atau mengikuti calon guru penggerak jelas-jelas membawa dampak yang positif dalam perubahan pendidikan di sekolah kita khususnya dan secara umum mungkin di seluruh Indonesia yang akan kita laksanakan. Perubahan pendidikan ke depan dapat terwujud dalam aksi nyata oleh kawan-kawan kita calon guru penggerak, sehingga kualitas pendidikan sekolah kita dapat terwujud sesuai misi visinya. Demikian harapan dari saya sebagai yang dituakan sekolah kita ini. Ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Dan saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan arahan dari Ibu Kepala Sekolah.
Untuk meningkat acara yang selanjutnya yaitu pemaparan penjelasan aksi nyata yang akan dilaksanakan oleh Ibu DPRTP. Untuk di tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN 2 Sidodadi, Ibu Suartina SPD SD, serta Bapak dan Ibu beserta staf, kemudian rekan CGP saya, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk berada dalam forum ini dalam rangka aksi nyata destinasi penerapan budaya positif. Baik Bapak Ibu, karena tadi sudah dibuka oleh moderator, kemudian oleh Ibu Kepala Sekolah, langsung saja. Di sini ada games. Baik Bapak Ibu, di slide pertama saya ada games. Jadi kita sebelum mulai ke materi bermain games terlebih dahulu, yaitu senyum selama 30 detik. Ayo Bapak Ibu semuanya berdiri berhadapan-hadapan. Saya harapkan bisa membangun aura positif Bapak dan Ibu, karena sudah lelah seharian belajar. Baik Bapak Ibu, dalam hitungan ketiga kita mulai ya. Nggak usah dilihat bibirnya Bapak Ibu ya, matanya. Baik Bapak Ibu, 1, 2, 3, senyum. Yang nggak senyum hebat sekali ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Bagaimana? Sudah sedikit melepas penat atau tambah penat? Melepas penat dulu. Oke, selanjutnya di sini ada kesepakatan forum diseminasi. Jadi kami setiap loka itu pasti membuat kesepakatan kelas. Jadi di sini di forum ini saya juga membuat, kemudian saya juga meminta pendapat Bapak dan Ibu untuk menambahkan apa yang harus kita sepakati bersama di dalam forum ini. Yang pertama saya buat menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik. Monggo Bapak Ibu yang ingin menambahkan. Pina. Waktu. Ya, timer. Timer Pak. Ya, cukup. Fokus. Oh, fokus kata Pak Ari. Ya. Ya Bapak Ibu, saya harapkan ini kita sepakati bersama ya. Jadi di dalam forum ini kita bersama-sama sepakat untuk menghargai siapapun, kemudian menjadi pendengar yang baik, kemudian tepat waktu ya, kemudian fokus. Baik, next, karena tadi sudah dibuka, next Pak. Nah Bapak Ibu, di sini ada materi saya, aksi nyata diseminasi budaya positif. Budaya belum Pak? Budaya positif tentu kita tidak asing ya Bapak Ibu. Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Budaya positif, apa sih budaya positif itu? Bu Vina. Budaya positif itu sebuah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan pada akhirnya menjadi karakter atau ciri khas dari
seseorang. Ya. Jadi tadi pemaparan dari Ibu Vina pembiasaan terhadap murid ya, Bu? Ya. Jadi budaya positif itu pembiasaan ya. Benar sekali, budaya positif itu pembiasaan yang awalnya tadinya semrawut, kita membuat kesepakatan, membuat alur budaya positif sehingga dapat diterapkan murid dengan baik di sekolah maupun di kelas. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti di sini ada 6 poin, Bapak Ibu. Disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Next. Nah, Bapak Ibu, di sini ada kata-kata disiplin positif. Menurut Bapak Ibu, disiplin positif itu apa sih? Pak Mujib. Disiplin positif itu kalau menurut saya itu kebiasaan yang kita lakukan untuk membangun peserta didik dan diri kita agar menjadi lebih baik, dan itu dilakukan secara rutin, tidak mengenal waktu, tidak mengenal kondisi kita. Terima kasih Pak. Jadi menurut Pak Mujib, disiplin positif itu adalah pembiasaan ya. Oke Pak, next. Nah, Bapak Ibu, kalau menurut saya disiplin positif di sini, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, benar sekali yang dipaparkan oleh Pak Mujib tadi. Jadi pembiasaan, kita sebagai guru harus membiasakan murid-murid kita untuk melakukan disiplin positif. Oke, next. Nah, di sini disiplin positif lebih ke arah disiplin yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Contohnya, disiplin positif yang sudah kita terapkan tadi, misalnya anak-anak bersekolah di sini ada kata-kata mengontrol diri. Mengontrol diri berarti kan kalau kita sudah membiasakan disiplin positif, anak-anak tahu, oh tugasnya mereka sekolah itu apa. Jadi mereka mengontrol diri untuk belajar. Oke, next Pak. Di sini ada disiplin positif diri dapat membuat murid memahami, menyadari berdasarkan motivasi internal bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Ya, itu tadi seperti yang saya paparkan tadi contohnya, membuat murid memahami bahwa tugas mereka sekolah itu untuk apa sih? Untuk belajar. Next Pak. Di sini ada nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu. Saya ingin meminta pendapat Bapak Ibu. Nilai-nilai kebajikan disiplin positif apa saja ya yang bisa kita buat untuk kita terapkan di sekolah kita menurut Bapak? Ya, jadi untuk karakter peserta didik yang mencerminkan profil nilai-nilai kebijakan, oh ya, nilai-nilai kebajikan dari peserta didik ya, yang mencerminkan profil belajar Pancasila seperti itu. Oke. Ya, jadi contohnya anak-anak sebelum belajar itu berdoa terlebih dahulu ya, karena dengan berdoa semoga ilmu yang didapat oleh anak-anak itu bisa membawa manfaat untuk selanjutnya. Oke,
kasih Pak Dermawan. Monggo yang lain Bapak Ibu. Bu Siti mungkin nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan di sekolah kira-kira apa Bu? Nilai kebajikan yang dapat kita terapkan di sekolah terutama datang tepat waktu. Ya, itu termasuk disiplin siswa. Mencerminkan karakternya. Terima kasih Bu Vina, Pak Dermawan. Ya Bapak Ibu benar sekali ya. Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai kebajikan yang bisa kita terapkan di sekolah antara lain berdoa datang tepat waktu. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat di kurikulum Merdeka, 6 karakter dalam profil pelajar Pancasila: beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Ini sudah masuk dalam nilai-nilai kebajikan yang mau kita terapkan di sekolah. Seperti tadi yang disebutkan, berdoa terlebih dahulu ya kan, kemudian datang tepat waktu. Next, motivasi perilaku manusia. Pak Arif mau jawab? Lanjut. Motivasi perilaku manusia menurut Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia itu apa saja sih? Motivasi internal, eksternal, ya. Apa Bapak Ibu contohnya? Dari dalam diri. Maksudnya apa? Oh ya ya, ya. Motivasinya ya. Yaudah next. Di sini di poin yang saya dapatkan di dalam modul 1, 3 motivasi perilaku manusia itu antara lain poin-poinnya ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di poin 1 menurut Bapak Ibu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Menurut Bapak Ibu ini termasuk motivasi yang mana ya? Diri sendiri atau orang lain? Ya. Oke, next. Yang kedua, kalau dilihat dari ini kita sudah bisa ini apa menjabarkan sendiri. Ya. Yang penting contohnya satu. Oke, next. Ya. Di sini ada keyakinan sekolah atau kelas. Mungkin pernah mendengar Bapak Ibu keyakinan sekolah atau kelas? Hah? Baru. Kalau keyakinan sekolah mungkin untuk kita sebagai tenaga pendidik ya. Kemudian, tapi di sini yang saya bahas ke kelas ya Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah di sini keyakinan sekolah atau kelas, guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Next. Keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, Bapak Ibu di sini nanti kita bersama-sama belajar membuat keyakinan kelas dalam bahasa yang universal. Bahasa yang bagaimana sih? Oke, Pak, next. Nah, di sini ada keyakinan kelas. Di sini saya ambil contoh keyakinan kelas saya, kelas emas. Kenapa kelas emas? Karena masih di kelas kecil ya. Di sini ada
kemudian senang melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman. Nah, di sini ada contoh keyakinan kelas saya. Jadi belajar kemudian senang, kenapa? Karena di kelas rendah itu paling penting kita menimbulkan rasa nyaman anak-anak, kemudian rasa senangnya, supaya untuk belajarnya baik. Oke, next. Breaking. Oke, breaking ya Bapak Ibu. Saya di sini ada misal 2 warna hitam dan warna hijau, sebelah kiri dan sebelah kanan. Monggo Bapak Ibu mau warna hitam atau mau warna hijau. Memposisikan diri Bapak Ibu menjadi sebuah warna. Yang sebelah kanan mau hijau atau hitam? Hijau ya. Saling berhadapan-hadapan Bapak Ibu. Senyumnya. Sekarang ya. Tangannya dong. Tangan. Nah ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau misalnya saya bilang hitam, siapa yang hitam? Memukul yang hijau. Ya. Misalnya Pak Dermawan hitam, Pak Mujib hijau. Nah, kalau saya bilang hitam, silakan yang hitam mukul tangannya yang hijau. Ya, monggo dipilih. Ada di sini masing-masing. Iya. Oh ya. Monggo dipilih. Jangan rebutan. Oke, mulai Bapak Ibu dalam hitungan 1, 2, 3. Hijau. Dipilih dulu, jangan rebutan. Oke, siap, siapa yang hitam, siapa yang hijau? Kalau punya dinamis nanti boleh. Siap? Hitam. Orang, siap, satu lagi Bapak Ibu. Siap, 1, 2, 3. Hitam. Baik Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan besok ya di kantor. Next. Oke, bisa dilanjutkan Bapak Ibu. Di sini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, pasti di anak-anaknya tentu makan ya, kebutuhan dasar manusia. Hidup makan kata Pak Mujib. Monggo Bapak Ibu, saya minta pendapatnya menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Oh, Pak Dermawan menjawab. Kebutuhan dasar manusia yang jelas makan dan minum, ya itu sangat dasar. Kalau kita nggak makan nggak minum, tentu kita bisa kehilangan energi dan pada akhirnya akan ya seperti itu. Gitu. Jadi yang paling utama itu makan, minum, ya hidup makan. Pak Dermawan, terima kasih. Jadi menurut Pak Dermawan, kebutuhan dasar manusia itu makan dan minum. Bu Vina ya Bu. Kebutuhan dasar manusia itu dimengerti, disayangi, dicintai. Ini slogan seorang istri Bapak. Loh, benar Pak Ibu ya Bu. Ya, ini slogan seorang istri Pak. Iya, butuhnya dimengerti, disayangi, dicintai.
Misalnya minta dimengerti. Kalau kemarin dibiarin aja gimana nanti? Oke, next. Nah, di sini ada pertanyaan. Ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar perbuatan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, seperti ini tadi bapak-bapak, ya, istrinya banyak, Dikasih makan. ya, Padahal hatinya ya, padahal sebagai seorang manusia kita itu butuh itu tadi ya, apa? Ya, betul sekali. Butuh dimengerti. Oke, next Pak. Ya. Di sini ada kebutuhan dasar manusia yang saya dapatkan di modul 1, yaitu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kemudian kesenangan. Ya, ini Bapak Ibu ya, yang tadi saya jelaskan. Jadi bisa Bapak-bapak terapkan di rumah ya. Next. Di sini ada studi kasus. Kebetulan ibu gurunya ada ya, Ibu Vina, wali kelas 5. Kemarin Bu Vina itu curhat ke saya, Bu, kok murid saya seperti ini ya Bu. Jadi saya tulis di slide tugas saya di pemaparan aksi nyata budaya positif. Ibu Vina, guru wali kelas 5, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Yusuf. Yang Bapak tahu Yusuf itu PR untuk kita ya. Beberapa anak telah mengeluhkan Yusuf yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Vina, apakah yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Yusuf melakukan hal itu? Nah, Bapak Ibu, dalam studi kasus ini, menurut Bapak Ibu, bagaimana cara kita membantu Ibu Vina untuk menyelesaikan masalahnya terhadap murid di kelasnya, yaitu Yusuf? Nah, apa ini? Jadi yang harus kita lakukan yaitu kan sebagai pembimbing murid, bukan pengajar ya, kita pembimbing. Kita dekati dulu si anak itu, kita lakukan pendekatan secara emosional. Setelah itu kita lakukan wawancara terkait yang dilakukan beberapa hari ini. Contoh itu udah lama berarti ya. Malah sudah lama, bukan beberapa hari. Nah, itu kita wawancara dulu, tanya-tanya, kenapa sih kok kamu minta bekal teman kita? Temanmu, bukan teman kita, temanmu. Kira-kira apa sih yang, apakah kamu pengen bekal dia, apakah itu malas mau bawa, apa gimana? Nah, dengan pendekatan seperti itu, anak bisa mencurahkan isi hatinya, tapi dengan sikap kita yang menjadi seorang teman bagi dia. Serahan dong Pak. Oke. Benar sekali ya, pemaparan dari Pak Mujib sangat-sangat membantu saya untuk menjelaskan studi kasus ini. Yang pertama dilakukan, kita mewawancarai anak tersebut terlebih dahulu ya. Jadi kita jangan langsung menghardik anak tersebut. Kamu kenapa? Ya, itu nanti bisa berimbas di mental anak tersebut. Oke, next Pak. Nah, di sini setelah melakukan wawancara tadi, ketemulah alasan dari si Yusuf. Nah, karena ia lapar dan orang tua tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Yusuf adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya Bapak Ibu. aku juga punya loh Pak. Tahan dulu Pak. Ya, menurut Bapak Ibu yang dialami oleh Yusuf ini, kenapa sih kita menggali studi kasus yang tadi? Mungkin menurut Bapak Ibu, Yusuf ini apa yang dibutuhkan Yusuf sebagai manusia? Di sini ada karena ia lapar. Berarti kebutuhan Yusuf sebagai manusia yang harus dipenuhi itu adalah bertahan hidup. Terima kasih Pak Ali. Next. Di sini ada alasan yang kedua, karena dia merasa
maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Yusuf adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, menurut Bapak Ibu, slide yang kedua yang diberikan Yusuf adalah kurang kasih sayang. Next. Oke, alasan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Yusuf sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, Bapak Ibu, jadi selain itu tadi kebutuhan ya, jadi selain kebutuhan tadi bertahan hidup, kemudian yang kedua kasih sayang, yang ketiga menurut Bapak Ibu kekuasaan. Gambarannya kekuasaan itu bagaimana sih? Apa dia itu ingin berkuasa di dalam kelas? Ya, malah mungkin Bapak Ibu menurut saya Yusuf ini tipikal anak yang cenderung tentu tidak ada teman ya. Nah, karena melihat teman-temannya selalu berkelompok bersama-sama, jadi dia ini bagaimana sih caranya supaya saya bisa berada di posisi teman-temannya yang ada di dalam kelas. Nah, itu kita bisa menempatkan Yusuf ini berada di dalam kekuasaan kelas. Maksudnya kekuasaan kelas, kita bisa meminta dia misal menjadi wakil ketua kelas. Nah, hal yang kita lakukan itu akan membuat dia merasa dihargai dan merasa berada di antara teman-temannya. Oke, next. Yang keempat, karena dia merasa dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Yusuf sedang berusaha memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Nah, menurut Bapak Ibu, PR kita di kasus Yusuf berikutnya, kebebasan. Kebebasan di sini mungkin karena setiap hari di rumah Yusuf ini tidak bebas memilih menu makanan ya. Jadi dia tidak bisa request pada ibunya. Jadi tidak ada kebebasan untuk dia memilih bekal makanan. Sehingga ketika dia berada di dalam kelas melihat menu makanan temannya yang beraneka ragam, dia meminta, pingin gitu Bapak Ibu. Next. Alasan Yusuf yang kelima, dia melakukannya karena iseng saja dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya itu lucu. Maka berarti Yusuf sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan rasa kesenangan. Nah, kalau yang di slide ini menurut Bapak Ibu bagaimana? Dia itu memiliki rasa yang bebas sebenarnya. Dia itu pengen mengungkapkan rasa-rasa yang ada di hatinya. Jadi dia itu pengen bebas. Rasa kesenangan yang ada di dalam hati itu sama dengan kebebasan yang dia miliki. Dia pengen mengekspresikan kebebasannya dengan cara yaitu tadi minta makanan temannya dan lain sebagainya. Kesenangan ya. Ya itu tadi. Mungkin di sini di rumah itu tadi yang saya jelaskan di slide 4, dia tidak bebas memilih menu makanan sehingga tidak sampai ya kesukaannya itu apa sih, kalau kesukaannya itu apa. Nah, di situ orang tuanya tidak mengerti. Next. Posisi kontrol restitusi. Mungkin kalau restitusi Bapak Ibu masih asing. Kalau posisi kontrol
Posisi kontrol adalah bagaimana kita menempatkan diri kita. Ya, kayak Bapak Ibu kontrol kendaraan, nyetir gitu. Kita kan memposisikan diri kita. Sama dengan seperti itu. Posisi kontrol itu memposisikan diri kita pada posisi yang benar-benar tepat. Bukan kok nyeleweng-nyeleweng, bukan, tapi posisi yang benar-benar tepat. Posisi yang tepat ya. Oke, next Pak. Nah, di sini di modul 1 yang saya dapat posisi kontrol itu ada 5 Bapak Ibu. Yang pertama ada guru sebagai penghukum, kemudian guru sebagai pembuat merasa bersalah, kemudian guru sebagai teman, kemudian guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Guru sebagai penghukum maksudnya itu tadi yang saya jelaskan di studi kasus. Jadi kita tidak boleh langsung mengejudge anak tersebut ya. Jadi kita sebagai guru itu harus memiliki 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu ya. Next Pak. Nah, di sini ada 5 contoh posisi kontrol sebagai penghukum. Sebagai penghukum di sini menghardik. Seperti tadi yang kita buat di kesepakatan kelas. Di kesepakatan kelas itu ada bahasa jangan buang sampah sembarangan. Nah, kata-kata tersebut kurang universal Bapak Ibu. Seharusnya kita membuat lebih lugas ya. Jadi tidak menimbulkan rasa bersalah terhadap anak tersebut. Kita buat dengan kata-kata yang baik. Contohnya seperti buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi anak-anak itu akan ingat ya. Jadi tidak merasa dipaksa, jangan seperti itu. Jadi kalau membuat keyakinan kelas, tolong Bapak Ibu kata-kata positifnya lebih diperbaiki lagi. Next. Belum Bapak Ibu. Kemudian di sini ada tadi penghukum, di sini ada pembuat rasa bersalah, kemudian ada teman. Jadi guru sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian ada pemantau menghitung dan mengukur. Kemudian ada manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, menurut Bapak Ibu dari contoh 5 posisi kontrol ini, kita sebagai guru itu yang baik, yang mana Bapak Ibu? Sebagai penghukum kah? Sebagai pembuat rasa bersalah? Atau sebagai teman? Atau pemantau? Atau sebagai manajer? Kalau yang sudah saya lakukan itu, ini yang saya lakukan Bu ya. Saya kan belum tahu ini yang benar yang mana. Yang saya lakukan itu menjadi teman, terus menjadi pemantau, dan sekaligus menjadi manajer. Jadi saya itu membelah pikiran saya itu menjadi 3. Ya, jadi saya itu menjadi 3 peran. Wajah itu dibagi 3. Kadang yang menjadi teman, kadang menjadi pemantau, kadang menjadi manajer. Terima kasih Pak Mujib. Pak Mujib hebat bisa membelah diri menjadi 3. 10 malah. Nah, kalau di sini di 5 posisi kontrol yang saya pelajari sebagai teman itu identitas berhasil atau sukses, mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Jadi posisi sebagai teman itu belum tepat. Di sini sebagai seorang guru, kita harus memposisikan posisi kita sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi sebelum kita menggali studi kasus, posisikan dulu diri kita sebagai manajer, baru sebagai teman. Next. Posisi kontrol restitusi. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Jadi ini menurut saya Pak Mujib. Jadi sebagai guru kita harus memposisikan
mempersilahkan murid bertanggung jawab dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Nah, ini tadi Bapak Ibu ya. Jadi posisikan dulu diri kita sebagai manajer, kemudian berperan sebagai penanak supaya apa? Solusi anak tersebut kita dapatkan dan kita dapat menyelesaikan studi kasus apa yang dialami oleh anak tersebut. Posisi kontrol restitusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Next. Nah, di sini ada segitiga restitusi. Next, Pak. Next. Tahapan dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan, Bapak. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Next, sini kita yang pertama belajar tentang menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Maksudnya di sini menstabilkan identitas, kita sebagai guru jangan langsung tadi seperti yang saya jelaskan mengejudge. Kita posisikan diri kita dulu sebagai manajer. Kemudian kita menstabilkan identitas anak tersebut supaya kita semua kan tahu kita pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, tapi di sini kita tidak menggali kesalahan anak tersebut, tapi kita mau menyelesaikan solusi dari anak tersebut. Next. Menstabilkan identitas. Di sini ada berbuat salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi seperti yang saya sebutkan tadi, Bapak Ibu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, kemudian siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kemudian kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, ini Bapak Ibu biasanya yang dialami siswa itu kalau dia sudah merasa bersalah jadi minder, jadi dia menyalahkan dirinya sendiri. Next. Validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apakah yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul. Nah, Bapak Ibu, di sini validasi tindakan yang salah itu tadi kalau kita mengejar situ tadi ya. Next. Menanyakan keyakinan. Nah, setelah kita melakukan wawancara seperti yang dijabarkan Pak Mujib tadi, kita sudah menggali kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Kemudian kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita bentuk di awal. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Apa nilai-nilai kita percaya di sekolah kita? Nah, itu tadi yang yang saya contohkan tadi. Kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ketika anak tersebut melakukan kesalahan, kita kembalikan terhadap komitmen yang sudah anak-anak buat itu tadi di dalam kelas. Keyakinan kelas yang sudah anak-anak buat. Kalau di setiap upacara biasanya kita ada teks janji siswa. Nah, seperti
itu Bapak Ibu. Next. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, kemudian segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, di dalam poin-poin ini dapat kita terapkan di sekolah maupun terhadap mengatasi anak-anak yang bandel. Oke, next. Terima kasih. Bapak Ibu, karena waktunya habis, mungkin di sini enggak lagi ngomong. Masuk ya? Baik Bapak Ibu, itu tadi pemaparan dari saya. Saya harapkan kita bisa menerapkannya bersama-sama di sekolah. Ya baik Bapak Ibu, setelah ini saya buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin bertanya atau menambahkan? Tapi yang saya harapkan menambahkan ya Bapak Ibu. Enggak Pak? Mau menambahkan enggak Pak? Iya. Dan Pak? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya sedikit flashback ke 5 posisi kontrol gurunya. Jadi di awal sudah disampaikan oleh Pak Muji, Bu Devra menekankan bahwa kita sebagai seorang guru harus berada di posisi manajer, seperti itu Bu. Nah, menurut saya kita sebagai guru tidak serta-merta dalam arti guru harus sebagai bersifat mutlak sebagai manajer. Kalau menurut saya itu juga belum tepat. Dalam arti begini, tadi Pak Muji menyampaikan bahwa kita sebagai guru itu harus bisa minimal 3 peran harus kita kuasai atasnya. Nah ini bisa sebagai teman, kemudian pemantau ataupun manajer. Kalau Bu Devra hanya fokus di manajer, tidak mau berperan sebagai teman atau pemantau, pasti hubungan kita sebagai guru dengan siswa itu saya katakan chemistry-nya kurang dapat gitu ya. Misalnya siswa katakanlah tadi di dalam studi kasus ada siswa yang meminta bekal temannya gitu dengan paksa gitu. Di satu sisi secara spontanitas kita harus berperan dulu nih sebagai teman gitu kan. Ketika kita bisa berperan sebagai teman, saya yakin siswa itu akan lebih terbuka dengan Bapak Ibu guru di sekolah ataupun di kelas. Nah, kita boleh mengadakan ataupun melakukan wawancara. Selainnya kita harus bisa sebagai teman sebaya gitu kan. Kalau langsung jadi manajer, kabur nanti gitu. Selanjutnya sebagai pemantau, bukan berarti kita memposisikan murid itu sebagai objek yang tidak baik, itu bukan. Hanya kita sesekali memang perlu
melihat siswa kita melalui pantauan, artinya kita memang bisa dikatakan sedikit sembunyi-sembunyi untuk mengetahui siswa ketika mungkin kita sebagai guru di kelas ngajar kemudian izin ke toilet gitu ya. Di situ kita bisa menggunakan peran sebagai pemantau. Kira-kira ketika kita keluar dari kelas, anak-anak ribut nggak sih gitu kan? Anak-anak ini tetap bagusin nggak seperti itu. Baru kemudian setelah siswa itu mungkin nanti ada kendala-kendala yang lain ataupun kendala yang mungkin lebih kompleks gitu kan, mungkin baru kita berperan sebagai manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya rasa demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Kalau sini di 5 posisi kontrol ini, saya tanggapi sedikit ya Pak sebelum ditutup. Di sini menurut Pak Ari itu kita posisikan dulu sebagai teman ya Pak, kemudian baru sebagai manajer. Nah di sini dalam tahapan memantau. Nah di sini dalam tahapan tabel contoh dari 5 posisi kontrol teman. Teman itu benar sekali ya, kita pertama-tama harus memposisikan diri kita sebagai teman. Nah di sini di tahapan tabel identitas berhasil sukses sebagai teman itu masih dalam kategori berhasil atau sukses Pak? Ya, masih dalam kontrol dari luar ya. Kemudian kalau kita memposisikan diri kita sebagai manajer, nah di sini berarti kita sudah mengontrol diri anak tersebut. Begitu Pak? Cukup atau masih ada yang ingin menambahkan? Cukup? Ya. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk Ibu. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Ibu Diva Arkadia. Untuk acara selanjutnya yaitu penguatan mudah tadi ya. Sekarang yaitu acara yang terakhir, doa beserta penutup. Baiklah, untuk menutup acara ini pada Bapak Mujib untuk memimpin berdoa. Pada Bapak Mujib, waktu dan tempat telah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan hamdan na'ami hamdan yuwaffi ni'matahu wa majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim 'ala sultanik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Demikianlah acara kita lalui. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.